Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Afif Kaifi dengan NIM A1D5 19051 dari Prodi Administrasi Pendidikan kelas R002. Di sini saya akan menyajikan video pembelajaran mengenai administrasi perkantoran. Baik, langsung saja ke dalam videonya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian semua pada pertemuan kali ini. Pada kali ini kita akan membahas mengenai penyelenggaraan administrasi perkantoran. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertamanya. Materi pertama yaitu konsep administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan sekelompok orang dalam suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti sempitnya, administrasi perkantoran adalah semua kegiatan yang bersifat teknis ketetausahaan dari suatu perkantoran yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif, penyediaan keterangan bagi pimpinan, dan juga membantu dalam kelancaran perkembangan organisasi. Nah, dari pengertian-pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa administrasi perkantoran itu merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan sampai menyelenggarakan secara tertib suatu pekerjaan perkantoran atau pekerjaan ketetausahaan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi perkantoran dalam organisasi. Menurut Mills, dia menjabarkan beberapa fungsi pekerjaan kantor menjadi 8 macam, yaitu menerima informasi. Menerima informasi ini contohnya dari bentuk informasi yang umumnya diterima adalah surat, panggilan telepon, pesanan faktur, dan laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis. Fungsi yang kedua yaitu merekam informasi. Tujuannya adalah agar informasi dapat disiapkan secara apabila manajemen memintanya. Fungsi yang ketiga yaitu mengelola informasi, yaitu memastikan agar informasi yang diterima benar dan akurat. Fungsi selanjutnya yaitu mengatur informasi. Contohnya adalah penyiapan faktur, penetapan harga, laporan statistik, laporan keuangan, dan laporan-laporan pada umumnya. Fungsi selanjutnya yaitu memberi informasi. Contohnya seperti pesanan, anggaran faktur, dan laporan keuangan. Fungsi selanjutnya yaitu melindungi aset. Melindungi aset ini untuk mengamati secara cermat urusan dalam perusahaan seperti menjaga keakuratan rekaman dan memperingatkan manajemen mengenai apa saja yang tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Fungsi selanjutnya yaitu menyimpan informasi. Kantor harus menyiapkan informasi yang diterima dengan baik agar mudah dicari apabila manajemen membutuhkannya kembali. Untuk materi selanjutnya mengenai pekerjaan kantor. Nah, di sini pekerjaan kantor itu merupakan pekerjaan penunjang tugas utama yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang tulis-menulis dan catat-mencatat. Nah, di sini pekerjaan kantor itu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, pekerjaan kantor memiliki sifat yang
melayani tugas pokok kantor untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri yang kedua yaitu sifat pekerjaan kantor yang bersifat melayani, membuatnya merembes ke seluruh bagian perusahaan atau organisasi. Nah, untuk ciri-ciri ketiga, karena pekerjaan kantor itu dapat merembes ke seluruh bagian perusahaan, membuatnya semua unsur di dalam perusahaan melakukan pekerjaan kantor. Nah, selanjutnya materi mengenai sarana dan prasarana perkantoran. Di sini peralatan dan perlengkapan kantor itu merupakan alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor, sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan selesai lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik. Peralatan dan atau perlengkapannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu peralatan perlengkapan kantor yang dilihat dari bentuknya. Nah, ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama peralatan kantor yang berbentuk lembaran. Yang kedua peralatan kantor yang berbentuk non lembaran seperti stapler, binder, klip, senapan buku, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu peralatan kantor yang berbentuk buku. Nah, bentuk perlengkapan yang kedua yaitu yang dilihat dari penggunaannya. Nah, ini juga dibagi lagi. Yang pertama itu barang yang harus dipakai. Barang harus dipakai adalah barang yang penggunaannya hanya satu atau beberapa kali pakai atau tidak tahan lama. Contohnya seperti kertas, tinta, karbon, dan pulpen, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu barang yang tidak habis dipakai. Barang yang tidak habis dipakai itu penggunaannya itu tahan lama, seperti kater, gunting. Nah, video ini saya lanjutkan. Nah, ini juga merupakan peralatan kantor. Jika di bawah rapat ini termasuk barang yang bisa habis dipakai. Nah, untuk selanjutnya materi mengenai mengidentifikasi persyaratan personel administrasi perkantoran. Personel kantor merupakan orang-orang atau karyawan yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi kantor, pemerintah, atau swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, macam-macam personel kantor itu ada beberapa. Yang pertama itu administrator atau petugas pelaksanaan administrasi. Yang kedua itu manajer. Yang ketiga ada staff. Yang keempat worker. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai administrasi perkantoran tadi. Baik, saya cukupkan pembahasannya sampai sini. Oke, baik, dari penjelasan yang saya jelasin tadi, apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oke, kepada saudara Tika. Tadi kan Bapak menjelaskan fungsi administrasi ada 5, tapi saya kurang memahami fungsi manajerial dan analisis, Pak. Oke, baik. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya. Tadi kan Anda kan menyebutkan tadi ada 5 fungsi administrasi kan, yaitu dari rutin, teknis, analisis, interpersonal, dan manajerial. Yang kita tanyakan itu apa fungsi
manajerial sama analisis kan. Oke, untuk jawabannya, fungsi manajerial itu merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran serta permotivasian. Nah, yang untuk fungsi analisis, fungsi itu merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai kemampuan pengambilan keputusan. Contohnya itu seperti membuat keputusan pembelian. Dengan itulah dari jawabannya tadi, apakah bisa dipahami dengan jelas? Sudah Pak, makasih banyak Pak. Oke, baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak, Oke, pada dari Deden. dari materi yang Bapak jelaskan tadi ada penjelasan mengenai personal kantor kan Pak. Jadi dalam mengenai tahap-tahap pengadaan itu bagaimana ya Pak? Oke, ini sangat bagus sekali pertanyaannya kan. Apakah dari kalian ada yang bisa menjawabnya? Belum saya bahas. Oke, kalau tidak ada saya langsung saja ya. Tahap-tahapnya itu, yang pertama itu dari analisis jabatan. Analisis jabatan itu merupakan suatu kegiatan yang memberikan analisa atau menganalisis pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa itu harus dilaksanakan. Nah, dan untuk tahap yang kedua itu rekrutmen. Itu merupakan suatu proses usaha untuk mencari atau mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar untuk lowongan kerja yang ada dalam suatu perusahaan atau instansi. Nah, yang tahap ketiga yaitu seleksi. Seleksi ini merupakan tahapan kegiatan dari suatu perusahaan dalam rangka untuk memiliki karyawan yang berkualitas sehingga pembinaan, pengembangan, dan pengaturan karyawan itu menjadi lebih baik. Apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, kalau itu apakah Saudari Deden bisa memahaminya? Sudah Pak, makasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Itulah tadi pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.